Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Yasmin Salsabila Hasibuan dengan NIM 232543130444 dengan mata kuliah Keamanan Data Informasi dan dosen pengampu Pak Indra Samana MKOM. Di sini tujuan saya membuat video yaitu sebagai tugas yang akan dikumpulkan sebelum ujian tengah semester mencari tugas tentang ancaman keamanan informasi. Di sini saya mengambil materi yaitu ransomware. Sebelumnya, ransomware adalah salah satu cybercrime yang paling berbahaya, di mana perangkat korban akan dikunci dan dienkripsi sehingga tidak bisa digunakan. Menurut IBM Experts Threat Intelligence Index, ransomware terlibat dalam 20% dari seluruh serangan cyber yang tercatat pada tahun 2023. Mengkhawatirkannya lagi, peretas hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 hari untuk menyebarkan ransomware dan kemudian menyebarkannya ke jaringan target. Menurut artikel The Diplomat, Indonesia mengalami serangan ransomware lebih banyak dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Buktinya, pada 20 Juni 2024 lalu, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dilaporkan terserang ransomware. Alhasil, data dari 282 instansi pemerintah yang tersimpan pada PDN terkunci dan tersandera. Menghadapi resiko yang semakin tinggi ini, penting bagi kita untuk memahami apa sih ransomware hingga mempelajari cara untuk pencegahannya. Jadi, ransomware adalah jenis malware yang dikirim peretas untuk mengunci dan mengenkripsi perangkat komputer milik korban. Kata ransomware berasal dari ransom yang artinya tebusan dan malware yang artinya perangkat lunak berbahaya. Perangkat korban akan tersandera dan tidak bisa digunakan sampai korban membayar tebusan yang diminta peretas. Selama perangkat dikunci dan tersandera, korban tidak dapat mengakses ke sistem atau file pada perangkat. Pada saat inilah peretas mengambil semua data-data milik korban. Apabila tidak segera ditebus, kemungkinan besar peretas akan menjual data tersebut ke pihak lain. Bahkan sekalipun sudah ditebus, tidak menutup kemungkinan peretas akan memulihkan semua data kita secara seluruh dan tidak disalahgunakan. Itu tidak memungkinkan juga, tidak menjamin. Penyebaran ransomware yang paling umum adalah melalui phishing email, yaitu eksploitasi kerentanan sistem dan unduhan yang terinfeksi. Menurut Trend Micro, ransomware juga dapat menyebar melalui iklan berbahaya atau malware phishing. Yaitu malware phishing merupakan pesan yang mengandung tautan berbahaya dan bahkan dapat menyebar melalui penyimpanan eksternal. Penyebaran ransomware seringkali memanfaatkan kelemahan keamanan sistem atau kelalaian pengguna dalam menggunakan atau mempraktekkan keamanan cyber yang baik. Dampak dari serangan ransomware adalah gangguan operasional, kerusakan reputasi, dan potensi kebocoran data sensitif. Jenis malware, di mana malware adalah perangkat lunak berbahaya yang terbagi menjadi beberapa bentuk, termasuk virus, worm, trojan, dan jenis perangkat lunak berbahaya lainnya, yang dapat merusak atau mengubah data pada komputer tanpa sepengetahuan atau izin pengguna yang bekerja dengan cara mengenkripsikan file kemudian membuatnya tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi. Baiklah, pelaku serangan ini biasanya menuntut pembayaran tebusan dan seringkali berbentuk cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan dan beroperasi di atas jaringan blockchain, sebelum akhirnya memberikan kunci deskripsi tersebut. Ransomware dapat menyebar melalui lampiran email, iklan berbahaya, atau melalui jaringan yang telah dikompromikan. Serangan ini bukan hanya merugikan secara finansial, namun dapat menyebabkan kerugian data bagi bisnis dan sifatnya tidak tergantikan. Terdapat 7 bagaimana ransomware akhirnya dapat mengacaukan sebuah sistem. Yang pertama yaitu infeksi. Infeksi merupakan ransomware terunduh dan terinstal secara diam-diam di perangkat target. Yang kedua yaitu eksekusi.
Malware memindai dan memetakan lokasi file target, termasuk penyimpanan lokal dan cloud. Yang ketiga yaitu enskripsi. Ransomware melakukan pertukaran kunci dengan server kendali, yaitu mengenskripsi file yang kemudian ditemukan dan mengunci akses data. Yang keempat yaitu notifikasi. Muncul pesan berisi informasi tebusan yang harus dibayar untuk mendapatkan kode deskripsi. Yang kelima yaitu pembersihan. Ransomware menghapus dirinya dan menyisakan hanya file instruksi pembayaran. Yang kelima yaitu pembayaran. Korban diminta mengikuti instruksi pembayaran, biasanya melalui layanan Tor tersembunyi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu deskripsi. Setelah pembayaran, korban menerima kode deskripsi untuk memulihkan akses. Namun, membayar tebusan tidak dianjurkan karena tidak ada jaminan pemulihan data. Selanjutnya, jenis ransomware. Terdapat dua. Yang pertama yaitu encrypting ransomware. Encrypting ransomware atau yang dikenal juga dengan crypto ransomware yaitu jenis ransomware yang paling berbahaya dan yang paling umum. Malware ini bekerja dengan mengekskripsi file-file penting di perangkat korban, sehingga tidak dapat diakses tanpa dikunci deskripsi. Setelah proses enskripsi selesai, penyerang akan menampilkan pesan yang meminta tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Yang kedua yaitu locker ransomware. Locker ransomware bekerja berbeda dengan encrypting ransomware. Alih-alih mengekskripsi file, jenis ini mengunci akses pengguna ke seluruh sistem atau perangkatnya. Biasanya locker ransomware menargetkan fungsi-fungsi sistem operasi sehingga pengguna tidak dapat login atau menggunakan perangkat mereka secara normal. Nah, itu merupakan jenis ransomware. Tadi kita sudah membahas sedikit apa itu pengertian ransomware dan membahas jenis-jenis ransomware. Dan juga kita tadi sudah membahas gimana sih cara kerja ransomware untuk datang kepada kita atau ke perangkat kita. Jadi, maka dari itu perlu kita ketahui cara untuk pencegahan ransomware agar terhindar dari kita dan perangkat kita. Yang pertama yaitu kesadaran terhadap ransomware. Membangun kesadaran tentang ransomware adalah langkah utama dan yang paling krusial dalam pencegahan. Beberapa tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tidak mengklik link sembarangan. Sebaiknya hover atau memeriksa URL yang mengarahkan ke halaman apa sebelum diklik. Yang kedua yaitu menghindari membuka lampiran email yang mencurigakan. Yang ketiga, tidak mengungkapkan informasi pribadi kepada sumber yang tidak dikenal. Yang keempat, hanya menggunakan sumber unduhan yang terpercaya. Yang kelima yaitu menggunakan layanan VPN saat terhubung ke jaringan Wi-Fi publik. Selanjutnya, pencegahan yang dapat dilakukan kedua yaitu selalu perbarui software dan sistem operasi. Memperbarui software dan sistem operasi secara rutin menjadi salah satu langkah yang penting dalam pencegahan ransomware. Pembaruan ini seringkali berisi patch keamanan yang menutup celah kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas dengan menjaga semua software agar up to date. Selanjutnya langkah ketiga yang dapat dilakukan yaitu selalu backup data. Dengan memiliki salinan data yang aman dan up to date, kita dapat memulihkan sistem tanpa harus membayar tebusan jika terkena serangan ransomware. Penting untuk menyimpan backup data di lokasi yang terpisah dari jaringan utama, seperti penyimpanan cloud, hard drive eksternal yang tidak selalu terhubung ke sistem. Selanjutnya, pencegahan terakhir atau yang keempat yaitu deteksi ransomware lebih awal. Yaitu dengan deteksi dini ransomware sangat penting untuk meminimalkan dampaknya. Jadi kita dapat menggunakan alat keamanan yang canggih seperti AI atau Artificial Intelligence yang Machine Learning untuk mendeteksi pola perilaku yang memungkinkan menandakan datangnya serangan ransomware kepada kita. Baiklah, itu merupakan video penjelasan tentang ransomware dari saya, Yasmin Salsabila Hasibuan dengan NIM 23254313 044.
Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keamanan data dan informasi yang akan dikumpulkan sebelum ujian tengah semester. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Laksamana MKom, dan mungkin ini saja video yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.